berbagi informasi. Silakan Anda juga bisa berbagi informasi melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, mengawali kebersamaan kita kali ini saya punya informasi nih dari ini ngomongin soal daun-daunan. Wah, asik banget nih kalau ngomongin soal daun-daunan. Jadi di tengah dominasi ekspor rempah-rempah seperti lada, cengkeh, terus apa lagi? Banyak banget ya. Ada nih ternyata satu komoditas yang mulai menarik perhatian di pasar global, yaitu time. Nah, meski namanya belum setenar kayu manis ataupun pala, ya kalau kayu manis dan pala ini sudah terkenal dari dulu ya. Bahkan Portugis saja nih dulu datang ke Nusantara ini sampai ke Ternate, sampai ke mana lagi? Goa, Talo, terus kemudian di daerah kawasan Maluku itu ya. Ini hanya untuk berburu cengkeh dan pala pada waktu itu, terus kayu manis. Nah, yang menarik itu ekspedisinya siapa? Eh, Bukan Magellan ya, Magellan. Magellan itu dia sampai akhirnya dia gagal pulang ke negeri asalnya ya, ke Spanyol waktu itu karena dia Magellan itu kan apa ini ingin bantu Spanyol untuk melakukan ekspedisi serupa dengan Portugal karena pada waktu itu antara Spanyol dan Portugis saling bersaing untuk bisa mengklaim wilayah tempat atau wilayah-wilayah yang akan menjadi daerah kekuasaannya dengan ekspedisi itu. Nah, Magellan ini rupanya punya dendam dengan negara asalnya Portugis waktu itu. Dan akhirnya dia membantu Spanyol untuk melancarkan ekspedisi pada waktu itu. Nah, di ekspedisinya Magellan itu luar biasa ya. Dan saya paling tragis itu kematiannya Magellan itu sempat ditulis di buku, di catatan para navigatornya ya. Nah, ini ada nih dalam buku ini rempah-rempah. Saya udah hampir khatam nih karyanya Roger Crowley ya. Nah ini setelah pulang ya, siapa ya yang berhasil pulang? Pokoknya kapal Victoria kalau tidak salah itu balik ke Spanyol itu, terus kemudian dibikinin semacam panji-panji gitu ya, panji-panji kebesaran itu dengan simbol kayu manis dan cengkeh. Wah, kayu manis, cengkeh dan buah pala. Nah, ada deh di buku ini juga ada tuh ya. Jadi, nah memang ya, yang namanya rempah-rempah ini luar biasa. Zaman dulu diburu sampai ke sana kemari. Nah, dan memang seperti diinformasikan juga oleh CNBC-Indonesia.com bahwa namanya memang belum setenar kayu manis dan pala. Time ini belum juga dikenal sebagai rempah khas Mediteran, tapi ekspor time ini asal Indonesia ternyata terus bertumbuh sampai sekarang dengan Jepang sebagai pangsa pasar utama dan negara-negara Eropa. Wow. Nah, menurut laporan Badan Pusat Statistik ya, ekspor time dari Indonesia ini sempat mengalami lonjakan pada tahun 2021 dan ini mencapai nilainya berapa coba? $301.506 Amerika. Namun dalam 2 tahun berikutnya ada penurunan dengan nilai ekspor menyentuh $89.415 Amerika Serikat pada tahun 2023. Wow. Turunnya drastis ya dari angka 300 sampai 89. Drastis banget nih. Namun pada tahun 2024 ekspor time ini kembali mengalami peningkatan jadi $123.778 Amerika. Oh, naik turun ya. Nah, Jepang ini menjadi pembeli utama dengan nilai impor mencapai $66.726 pada tahun 2024. Kemudian disusul Korea Selatan ini sebesar $16.608. Lalu Belanda dan kemudian Taiwan dan Australia yang juga menunjukkan permintaan yang cukup stabil. Lalu
Apa sih yang membuat Time Republik Indonesia ini bisa menarik pasar global? Ya, ini dia masalahnya. Oh, bukan masalahnya, tapi ini dia keistimewaannya. Jadi, Timus vulgaris ini adalah rempah yang rupa-rupanya sering banget digunakan untuk dalam bumbu masakan khas Eropa dan Timur Tengah rupanya. Rasanya khas banget, sedikit pedas dan ada aroma hangat dan herbal. Dan ini membuat bumbu time ini ya, Timus vulgaris ini rasanya wajib dalam berbagai hidangan seperti roast chicken, kemudian steak, sup, pasta dan juga marinades ya. Dan rempah ini juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa ini kawan. Kenapa? Karena nah ini baru diketahui nih. Sejak zaman Mesir kuno, time ini digunakan sebagai antiseptik alami dan bahan pengawet. Wow, kalau begitu bisa jadi Mesir kuno ngimpor dari kita juga kali ya. Iya, karena kapur barus saja ya. Ini kan dulu ya. Jadi zaman-zamannya Mesir Firaun itu dulu barus itu kan penghasil kapur barus itu ya, kamper itu. Itu ternyata sudah ada hubungan perdagangan antara Mesir kuno dengan Nusantara. Nah, salah satunya adalah kapur barus. Bahkan kalau ada beberapa catatan yang menarik bahwa dulu orang-orang Mesir dulu itu ya, itu nggak begitu kenal dengan budaya atau tradisi menggunakan ikat pinggang, apalagi ikat pinggangnya terbuat dari emas. Nah itu dalam sebuah artikel yang pernah saya baca di jurnal itu, jurnal internasional, itu adalah tradisi atau budaya khas Nusantara, terutama di Swarnadwipa. Nah Swarnadwipa itu berarti di daerah Sumatera. Nah karena Sumatera itu Swarna itu emas, Dwipa itu pulau penghasil emas gitu ceritanya. Nah, oke, balik lagi masalah rempah itu tadi ya, Timus vulgaris ya. Jadi sejak zaman Mesir kuno, time ini digunakan sebagai antiseptik alami dan bahan pengawet. Dalam pengobatan tradisional, time dikenal memiliki sifat antibakteri, anti jamur, serta dapat membantu untuk meredakan batuk dan meningkatkan daya tahan tubuh. Industri kosmetik juga mulai melirik time sebagai bahan aktif dalam produk kesehatan dan perawatan kulit, dan minyak esensial time ini dikenal efektif untuk mengatasi kulit berminyak, jerawat, bahkan masalah ketombe. Nah, tidak heran jika permintaan time dari industri kosmetik juga terus meningkat, terutama di negara-negara dengan tren produk natural seperti Jepang maupun Korea Selatan. Time asal Indonesia ini juga memiliki keunggulan dari segi kualitas, terutama karena ditanam di iklim tropis yang memberikan profil rasa lebih intens dibandingkan dengan yang ditanam di negara lain atau tumbuh di negara lain. Nah, selain itu proses pengeringan dan pengolahan yang lebih modern ini membuatnya semakin kompetitif di pasar global. Ya, meskipun tren ekspor time ini sempat mengalami fluktuasi ya, permintaan yang kuat dari negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan ya, ini menunjukkan bahwa komoditas ini masih memiliki prospek yang cerah. Meski bukan produsen utama time, Indonesia ini ternyata memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas ini, apalagi dengan iklim tropis yang mendukung dan meningkatkan apalagi dengan tropis dan ini nih ada banyak permintaan yang semakin meningkat juga di pasar global ini. Pastinya ekspor time Indonesia ini bisa terus berkembang jika didukung dengan strategi yang tepat, mulai dari peningkatan kualitas, terus kemudian sertifikasi produk organik ya, dan juga inovasi produk turunannya. Nah, dengan semakin populernya gaya hidup sehat dan makanan yang berbasis herbal ya, ini nampaknya di sana di luar negeri lagi rame-ramenya nih, tren banget.
Jadi tim Indonesia ini berpeluang menjadi salah satu bintang baru di pasar global. Nah, kira-kira Anda berminat untuk menanam timnya? Nah, kalau iya, coba aja deh. Kayaknya seru deh ya. Iya, karena siapa tahu jadi eksportir andalan gitu ya. Iya dong. Baik, sudah menit ke-20, tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik. Waktunya kita simak terlebih dahulu satu program spesial bulan Ramadan persembahan Radio Kota Batik. Ada Historia Islam. Kali ini yang mau dibahas adalah Masjid Al Barokah. Nah, kita simak bersama Historia Islam.